Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Prasetyo, NIM 19/2011 0051. Di sini saya akan menyampaikan makalah tentang yang berjudul perubahan sosial dan faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem termasuk nilai, sikap-sikap sosial dan pola perilaku. Menurut beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai perubahan sosial. Yang pertama, Emil Durkheim. Perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik. Yang kedua, Selo Sumarjan. Perubahan sosial adalah setiap perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalam aspek nilai, sikap, serta pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Gejala perubahan sosial. Gejala yang dapat mengakibatkan perubahan sosial memiliki ciri-ciri antara lain: setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Teori-teori terkait perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi, Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja. Yang kedua, teori konflik. Teori konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok yang tertindas dan kelompok penguasa, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Yang ketiga, teori fungsionalis. Yang keempat, teori siklus. Model perubahan sosial. Yang pertama, model evolusi. Model evolusi ini dicetuskan oleh Herbert Spencer. Penekanan utama pada model evolusi adalah proses perubahan yang berlangsung secara perlahan atau lambat dan terus bertambah. Yang kedua, model konflik. Model konflik dicetuskan oleh Karl Marx dan kemudian dianut oleh Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Maria Lukas Robiquit, dan Antoni Gramsci. Model konflik mengasumsikan adanya bentuk masyarakat yang beragam, jelas, serta dapat dirinci dalam bedakan satu sama lain. Perubahan evolusi dan revolusi. Yang perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama, dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara tepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat tersebut. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Perubahan besar dan perubahan kecil. Perubahan pengaruh besar artinya mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencarian, dan stratifikasi masyarakat. Yang kedua, perubahan berpengaruh kecil. Perubahan berpengaruh kecil mengatakan
perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contoh, perubahan mode pakaian dan mode rambut. Faktor-faktor perubahan sosial yang pertama, penemuan baru, bertambah dan berkurangnya penduduk, konflik dalam masyarakat, dan adanya revolusi. Faktor eksternal, pengaruh lingkungan fisik, peperangan, pengaruh dari kebudayaan lain, baik dilakukan dengan cara asimilasi, akulturasi maupun amalgamasi. Faktor penghambat perubahan sosial yang pertama, kurangnya pergaulan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, adanya kepentingan yang tertanam kuat, adat dan kebiasaan, nilai pasrah. Dampak positif dan negatif perubahan sosial. Yang dampak positif yaitu semakin kompleksnya alat dan peralatan dalam kebutuhan hidup. Yang kedua, majunya teknologi di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, industri berkembang maju. Yang selanjutnya, tercipta stabilitas politik. Yang terakhir, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagainya. Dampak negatif dari perubahan sosial antara lain cultural shock, cultural lag, disintegrasi sosial, lunturnya nilai dan norma di masyarakat menjadi konsumtif. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.